Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas manajemen B1 ingin mempresentasikan atau menjelaskan strategi perubahan bisnis yang akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Taufik Hidayat Abdul Aziz, dan ditemani oleh rekan saya, Eric Anderson. Konsep strategi inovasi bisnis. Manajemen strategi memiliki peranan penting dalam menentukan batasan usaha, membantu proses identifikasi dalam pemilihan prioritas, meningkatkan koordinasi dan mengendalikan, membentuk kultur organisasi, menjaga kebijakan yang sesuai dengan tuntunan lingkungan, dan mengintegrasikan perilaku individu ke dalam perilaku kolektif. Perubahan paradigma produksi. Organisasi bisnis dan perusahaan harus beradaptasi dengan perkembangan pasar global, lingkungan internasional, inovasi, dan peningkatan kualitas produksi dengan biaya yang lebih rendah untuk tetap bersaing. Di slide ini terdapat 4 fase produksi yang berbeda. Yang pertama, craft produksi, di mana pekerja dilakukan secara individual dengan meningkatkan kreativitas pekerja. Yang kedua, mass production, dengan orientasi produksi dalam jumlah besar yang menghambat kreativitas pekerja. Yang ketiga ada lean atau JIT produksi, dengan fokus pada efisiensi dan peningkatan kreativitas pekerja. Yang keempat ada ego produksi, dengan penekanan pada pengurangan waktu dan kreativitas pekerja. Tabel ini memberikan perbandingan antara keempat fase tersebut. Di sini dapat kita lihat perbandingan objektif. Di industri objektif, penekanan pada eliminasi penerobosan aktivitas. Di fase craft sedang, di fase mass production rendah, di lean production tinggi, dan eagle tinggi. Industri objektif derajat level produksi, di fase craft rendah, di mass productionnya sedang atau tinggi, di lean-nya tinggi, dan eagle-nya fleksibel. Industri objektif derajat komunikasi organisasi, di fase craft-nya tinggi, mass-nya tinggi, lean tinggi, dan eagle-nya tinggi. Industri objektif desensitivitas permintaan konsumen, di fase craft tinggi, di mass production rendah, di lean production-nya sedang, dan di ego manufacturing-nya tinggi. Kebutuhan tenaga kerja ahli, craft-nya tinggi, di mass production-nya rendah, lean production-nya sedang, dan di ego-nya tinggi. Industri objektif derajat kerja cuma antara perusahaan, di craft-nya sedang, mass production-nya rendah, lean production-nya rendah, ego-nya tinggi. Di masa industri objektif biaya relatif produksi jangka pendek dan jangka panjang, di masa craft-nya sedang, mass production-nya tinggi, lean-nya sedang, dan harganya sama, sedang juga. Di fase industri objektif waktu tunggu untuk produksi, di masa craft-nya beragam, di mass production-nya pendek, di lean production-nya rendah, dan di manufacturing-nya rendah. Industri objektif derajat produksi pemasaran yang diminta, di masa craft-nya rendah, mass production-nya tinggi, lean production-nya tinggi, dan di masa ego manufacturing-nya tinggi. Perubahan strategi bisnis menerapkan manajemen yang responsif, yaitu agar produksi dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai keinginan konsumen, serta menghadapi perubahan dalam pasar dengan membuat produk berkualitas tinggi, mengurangi waktu tunggu, dan memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen. Selanjutnya, strategi memperbaiki daya saing organisasi bisnis. Salah satu tantangan utama dalam menciptakan nilai bisnis adalah menentukan teknologi yang sesuai dengan kekuatan, kemampuan, dan kapabilitas perusahaan. Nah, gambar berikut ini menggambarkan siklus pembelajaran model COP pada berbagai fase yang harus dikelola. Pembelajaran penuh diperlakukan jika siklus pembelajaran diselesaikan total. Sangat penting bagi perusahaan untuk memahami bahwa proses pembelajaran tidak berlangsung secara otomatis. Dan di sini juga terdapat sebuah komponen yang terdiri dari experience, konsep, reflection, dan eksperimen. Dan komponen ini berhubungan dengan tantangan pengembangan learning network. Strategi manajemen bisnis, pendekatan kualitas produk.
Dalam menghadapi tantangan perdagangan bebas, perusahaan harus meningkatkan kualitas produk dan jasa, serta mampu bertahan dalam persaingan yang kompetitif. Dan terdapat 5 dimensi kualitas pelayanan menurut apa yang dikatakan oleh konsumen. Yang pertama ada timeliness, yang kedua ada reliability, yang ketiga ada responsiveness, dan keempat assurance, dan yang terakhir itu ada empati. Dan di sini terdapat beberapa esensi manajemen kualitas menurut Sharot pada tahun 1993 yang meliputi dari manajemen kualitas, komitmen terhadap kualitas, kebutuhan kepuasan pelanggan, dan juga manajemen memiliki tanggung jawab penuh untuk meningkatkan persepsi dan pengetahuan mereka sendiri tentang fenomena kualitas dan melibatkan tenaga kerja. Dan juga adanya komunikasi yang respek terhadap tujuan akhir, tindakan kemajuan, dan hasil rencana masa depan. Kemudian perubahan strategi perusahaan menghadapi era global. Filosofi strategi dalam organisasi dimulai oleh Philip Zelznick pada tahun 1953 yang menekankan tanggung jawab pemimpin dalam menerapkan tujuan yang jelas, mengarahkan internal perusahaan, dan mempertimbangkan harapan eksternal untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan juga perubahan model penciptaan nilai dalam jejaring bisnis. Peningkatan penggunaan internet dalam bisnis dan koordinasi antar perusahaan melalui jejaring membutuhkan pemahaman akan pentingnya kerjasama bisnis antar perusahaan dalam skala yang lebih luas. Terdapat tujuan utama yang diciptakan dalam kemitraan, yaitu relationship, core capabilities, superior customer value. Dan di sini terdapat sebuah koneksi dari dimensi analisa nilai jejaring bisnis, mulai dari kompleks yang terhubung ke sebuah market, dari market yang terhubung dari simple lab of interactive dan competitive environment, dan terhubung pada end customer dan scope. Sekian dari kami dalam mempresentasikan perubahan strategi bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.